Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Terbuka UPBJJ Bogor dengan nomor induk mahasiswa 051110693. Di sini saya akan mempresentasikan terkait implementasi framework Vue.js pada sistem informasi pemesanan dan distribusi bahan ajar atau SITA. Nah, di sini tugas dua kali ini telah saya kerjakan sebelumnya, yang dimana tugasnya adalah di sini mahasiswa atau saya diminta membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Ada tugas praktik. Kedua ini mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis Vue.javascript sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik dua. Sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tapi melalui JS file sebagai demi data yang akan dilampirkan. Nah, di sini saya telah mendownload demi datanya, yaitu data bahan ajar .javascript. Secara penggunaan bahasanya di sini menggunakan framework atau bahasanya JavaScript, namun frameworknya adalah Vue. Nah, jika misalkan Bapak atau Ibu dosen nanti ngecek atau melihat dari tugas saya, yang dimana pada struktur atau isi dari data bahan ajar ini tidak sesuai, ini dikarenakan memang saya melakukan penyesuaian pada tipe frameworknya gitu, version framework Vue-nya itu yang digunakan pada template atau yang dikirim pada dilampirkan pada tugas 2 itu merupakan framework Vue.js yang version 2. Sedangkan di sini saya menggunakan Vue.js version 3 yang dimana ada perlu beberapa penyesuaian sintaks agar bisa terbaca pada embed atau merging pada kode yang lain gitu ya, pada script yang lain. Oke, selanjutnya di sini saya akan menunjukkan struktur ya. Pada tugas 2 ini strukturnya terlihat bahwa di sini yang pertama saya menggunakan atau menambahkan folder CSS. Nah, di sini sebenarnya CSS ini pemanis saja gitu ya, pelengkap dari tampilan tugas saya. Selanjutnya di sini ada JavaScript, foldernya isinya adalah data bahan ajar seperti yang terlampir pada tugas gitu ya. Ada stock app, tracking app. Nah, ini memang sudah sesuai strukturnya seperti yang ada pada arahan di tugas. Di sini saya memerlukan gitu ya, atau diharuskan untuk menambahkan script stock app, tracking app pada folder JavaScript atau Vue-nya ini. Nah, sedangkan sisanya itu untuk tampilannya ada index HTML, stock HTML, dan juga tracking HTML. Nah, di sini data bahan ajar ini berfungsi gitu ya sebagai variabel global atau data mentahnya atau database-nya gitu ya, database yang bentuknya script sesuai pada arahan tugas, yang dimana ini tuh berfungsi agar dapat dijalankan nanti atau dipanggil pada aplikasi yang berbeda, yaitu stock app-nya dan juga tracking app-nya nanti, seperti yang tertera pada tugasnya. Di sini kan melalui data-data tidak dibaca melalui database tapi melalui JS sebagai file demi data. Nah, ini terlampir pada data bahan ajar. Nah, selanjutnya nanti data bahan ajar ini akan dipanggil oleh stock app dan juga tracking app. Semuanya setelah saya buat ya sebelumnya. Oke, di sini selanjutnya sebentar saya akan menjelaskan ya. Pada halaman stok bahan ajar ini, kita akan langsung coba cek gitu ya, hasil dari database atau data dummy atau script dummy untuk data bahan ajar ini bentuknya seperti apa. Kita coba cek. Di sini saya sudah menggunakan extension live server ya, sehingga untuk langsung tampilnya seperti ini kurang lebih gitu ya. Secara tampilan, pada bagian atau menu manajemen stok bahan ajar ini terdapat panel filter dan urutan. Di sini ada drop down-nya juga ya. Kita coba klik Jakarta. Nah, di sini tampilannya berubah ya gitu ya. Ada kategori mata kuliah, kategorinya ada, coba kita cek mata kuliah pilihan. Belum ada, mata kuliah wajib sudah ada, praktikum belum, problem base belum juga, karena memang dari semua kategori cuma ada MK wajib ya. Nah, urutan datanya coba kita urutkan dari judul yang terlebih dahulu nih. Judulnya kan karena EKMA ini sama gitu ya. Nah, namun angka belakangnya 4115, maka pengantar akuntansi ini akan tampil lebih dahulu gitu ya. Oke, mekanisme penyaringan dan pengurutan data ini diintegrasikan ke dalam computed property yang bernama stock filter. Nah, alasan utamanya adalah kenapa saya menggunakan stock filter dan computed property, karena
untuk efisiensi performa dari VGS itu sendiri, supaya hasil kliknya ini itu tidak membentuk recompute gitu ya, tidak melakukan recompute ulang, namun akan tersimpan dalam cache sehingga data dependensinya nanti nggak berubah. Nah, kita coba bongkar ya untuk bagian script stock HTML seperti apa. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini untuk code stock HTML yang telah saya buat gitu ya. Sini saya menggunakan pengalaman P4 untuk daerah listnya supaya nanti muncul daerah. Di sini juga terdapat show untuk filter daerahnya. Juga selanjutnya terdapat pengurutan datanya juga gitu ya, untuk kelas P modelnya nge-sort gitu ya berdasarkan apa yang diselect. Juga di sini saya akan menambahkan gitu ya. Nah, kategori mata kuliah. Di sini menggunakan directive visual, sehingga yang muncul itu cuma dinamis ya setelah pengguna memilih rute daerah. Nah, jadi setelah memilih rute daerah, nanti ini visualnya akan ke-trigger nih. Nah, kalau kita klik yang wajib itu tidak ada. Coba kita klik semua kategori. Nah, ini di Surabaya itu cuma ada mata kuliah yang stok yang aman itu untuk tampil adalah untuk praktikum gitu ya. Nah, ketika input daerah berubah seperti ini. Nah, ketika input daerahnya berubah ini, maka watcher gitu ya, atau logic watchernya itu mendeteksi ada perubahan, maka secara otomatis mereset memasukkan nilai pada pilihan kategori ini nih. Coba kita coba nih ya, isi kategori semua, lalu kita coba rubah. Nah, watcher itu berfungsi untuk ketika datanya diinput ada daerah gitu ya, sebagai kita contohnya tadi kan untuk daerah itu otomatis kategori mata kuliah dan urutan datanya itu kereset agar tidak terjadi ketidaksesuaian data yang terfilter gitu ya. Nah, selanjutnya adalah untuk rendering data dan kondisionalnya. Kita coba klik bagian daerah Jakarta. Nah, pada baris tabel ini ada judul yang muncul ya, pengantar akuntansi, juga ada kode mata kuliah gitu ya. Nah, ini menggunakan teknik mustache dan juga data binding. Mustache data binding. Sedangkan kolom catatan, nah ini menggunakan directive HTML dan juga untuk merender tag format secara aman. Pada kolom stats menunjukkan implementasi conditional gitu ya, di else if seperti yang tertera pada codingan ini. Nah, vouchernya sebentar, kita coba cek wajib bagian vouchernya. Nah, ini yang tadi saya jelaskan terkait yang visual itu sudah ada. Nah, struktur filternya nah ini vouchernya. Ini kita sudah menambahkan logic voucher ya. Jika filter daerah dirubah, maka drop down yang sebelahnya pun akan terubah gitu. Juga ini juga saya udah apa ya, function untuk filter, kategori dan juga reorder gitu ya, sorting sudah ada seperti itu kurang lebih. Oke, untuk penjelasan terkait stok bahan ajar baik HTML maupun si JavaScript-nya telah saya jelaskan. Selanjutnya terdapat itu untuk mengedit stok data bahan ajar. Oke, kita coba. Kode mata kuliah STSI 4209. Web basis. Ini kategorinya angka wajib dari rute daerahnya Jakarta. Contohnya coba P5 P1 nih.
amannya adalah kita coba bikin amannya 10 ya. Lalu stoknya jumlahnya kita buat 11. Simpan ke table. Oke, nah ini sudah deh pemrograman basis web. Lokasi raknya yang tadi saya rubah gitu ya. Catatannya ada, tapi saya nggak namain catatan gitu ya. Oke, untuk fiturnya telah saya jelaskan ya. Selanjutnya tracking dari play order. Kita coba mulai dari index HTML lagi deh. Di sini kita coba buka dari index HTML. Di halaman pertama, jika kita klik pada halaman stock manager, maka akan muncul ke bagian ini ya. Stock manager ini kita kembali ke menu utama, kita coba masuk ke bagian tracking delivery order. Tracking delivery order ini tuh ini terpanggil gitu ya dari bagian atau file atau script tracking HTML. Ini terpanggilnya dari tracking HTML. Namun untuk secara function, klik-kliknya gitu ya, nah itu dari tracking app.js gitu. Nah, nomor DO ini dibuat secara otomatis. Nomor DO yang mana sih? Nah, nomor DO ini tuh dibuat secara otomatis gitu ya. Jika kita fungsinya dari mounted. Nah, ini tuh fungsinya dari mounted, dia akan mengenerate nomor DO. Sehingga nomor DO yang ada di sini itu otomatis ada gitu muncul. Nah, format kombinasinya tuh string text page, strings text page gitu ya. Jadi string tanpa string dengan campuran kata tapi sudah terkunci gitu, jadi tidak akan integer campuran. Nah, manipulasi date-nya itu terjadi ketika memang ada perubahan ya, seperti mengambil tahun berjalan saat ini serta sequence nomor 3 digit yang di sini itu adalah panjang hari riwayatnya. Nah, skema ini memastikan penawaran ini tanpa adanya nanti duplikat gitu ya, sehingga 2026 ini tuh memang tahun saat ini, dan juga tahun saat ini adalah file yang saat ini memang baru ada gitu ya, sedang karena memang belum pernah dibuat sebelumnya. Itu dibuat dari bagian di sini. Nah, kode barunya itu ada get full year pada bagian method sini, generate terkait generate nomor DO, sehingga tahun dan angka debit ini terbuat otomatis dari logic tersebut gitu ya. Oke, sekarang kita isi coba 051111 0593 04 ekspedisinya kita coba reguler, dari paketnya coba pakai TPS dasar. Oke, tanggal kiamat sekian, coba kita klik proses. Oke, nah ini telah muncul ya. Nah, ketika kita sudah menggenerate untuk proses transaksi ini dan juga data ini, maka nomor DO-nya akan berubah gitu ya, jadi 002. Ekspedisi ini pun sudah ada karena memang kita sudah tambahkan di database yang tadi ya, di bagian data manager. Nah, sedangkan untuk stok tracking app-nya ini dia memang akan memaksa kita gitu ya, memaksa pengguna untuk memasukkan data yang sudah ada, yang belum ada sebelumnya ya. Nanti akan tergenerate di bagian kanan ini gitu. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kesimpulannya bahwa aplikasi web sederhana telah berhasil mengimplementasikan seluruh fitur fundamental dari Vue.js-nya seperti reactive, data binding, computed properties, dan juga watchers-nya gitu ya. Manajemen state lokal tanpa database-nya juga sudah bisa dilakukan atau dipraktekkan sesuai instruksi pada tugas praktikum. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.